Inspire, bimbingan belajar matematika, inspirasi menuju prestasi. Kali ini kita coba akan membahas satu soal yang berkaitan dengan satu teorema di garis bagi. Ya. Oke, soalnya begini. ABC adalah suatu segitiga siku-siku di B. Jika AD adalah garis bagi dari sudut A dan membagi sisi BC menjadi dua buah bagian, sedemikian hingga BD sama dengan 2, CD sama dengan 3, maka berapakah panjang dari AD? Oke, saya coba akan gambarkan ilustrasi dari soal ini seperti apa, gitu ya. Oke, yang jelas ABC adalah suatu segitiga siku-siku. Jadi ilustrasinya begini. Siku-sikunya di B, katakanlah ini berarti B, maka ini A, ini C. Yang berikutnya dikatakan bahwa AD adalah suatu garis bagi, ya. Maka ini saya coba buat garis baginya. Karena dia garis bagi, maka sudutnya sama seperti itu. Kemudian ini adalah titik D, ya, di mana ini di sana dikatakan 2 dan ini adalah 3. Saya rasa cukup kita mengilustrasikan soal yang seperti ini ke dalam bentuk gambar yang demikian, gitu ya. Oke, nah saya coba akan mengerjakan. Ada dua teori pada garis bagi, ya. Kita nanti akan gunakan dua-duanya, kita coba akan bandingkan, ya, hasilnya seperti apa. Oke. Nah, yang perlu diingat adalah ingat bahwa AD garis bagi. Kalau AD garis bagi, maka ada dua teori yang bisa kita pakai, yaitu berkaitan dengan AB berbanding dengan AC, maka dia akan sama dengan BD berbanding dengan CD. Itu teorema yang pertama, ya. Atau kita juga bisa gunakan teorema yang kedua pada garis bagi, yaitu bahwa AD kuadrat itu akan sama dengan selisih dari hasil kari AB dan AC, BD dan CD, ya. Maka ini dapat saya tuliskan AB dikalikan dengan AC dikurangi dengan BD dikalikan dengan CD. Jadi itu adalah dua teorema pada garis bagi yang bisa kita manfaatkan. Tanpa ini kita akan susah bergerak, gitu ya. Oke. Nah, saya coba akan memanfaatkan yang pertama dulu, bahwa ketika AD garis bagi maka berlaku seperti ini, ya. Maka di sini kita akan dapatkan informasi bahwa AB berbanding AC itu akan sama dengan 2 berbanding 3, gitu ya. Maka kita bisa memisalkan bahwa jika AB-nya itu sama dengan 2X, maka AC-nya itu sama dengan 3X. Ini berasal dari perbandingan seperti ini, ya. Oke. Yang berikutnya adalah lihat segitiga ABC, ya, siku-siku. Maka berlaku teorema Pitagoras tentunya, bahwa AB kuadrat ditambah BC kuadrat itu sama dengan AC kuadrat. Dapat saya tuliskan begini: AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat sama dengan AC kuadrat, ya. Maka ini dapat kita tuliskan AB kuadrat ini sama dengan 4X kuadrat ditambah BC kuadrat, karena BC nya itu 5, makanya dapat saya tuliskan 25. Sedangkan AC kuadratnya itu sama dengan 3X kuadrat, maka dapat saya tuliskan ini 9X kuadrat, gitu ya. Oke.
Maka di sini kita dapat informasi yang berikutnya adalah 5x kuadrat itu sama dengan 25, atau x kuadratnya itu sama dengan 5 ya. Maka kita juga bisa mendapatkan bahwa nilai x-nya itu sama dengan plus minus akar 5 ya. Karena ini berkaitan dengan panjang, maka kita cukup menuliskan bahwa x-nya itu sama dengan akar 5 ya, karena yang negatif jelas tidak mungkin gitu ya. Nah, ketika nilai x-nya itu sudah kita dapatkan akar 5, maka kita bisa melihat yang berikutnya, yaitu pada segitiga siku-siku A, B, D gitu ya. Kita coba cari tempat lagi biar enak gitu ya, biar jelas. Yang penting kita ingat bahwa nilai x-nya itu sudah kita dapatkan bahwa dia akan sama dengan akar 5. X-nya itu sama dengan akar 5 gitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah lihat segitiga ABD. ABD itu siku-siku di B ya, maka berlaku teorema Pitagoras juga tentunya ya. Oke, maka di sini kita dapatkan bahwa AD kuadrat itu akan sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BD kuadrat. Oke, AD kuadrat itu sama dengan AB 2x, padahal x-nya itu sudah diketahui atau sudah kita temukan bahwa dia akar 5. Maka kita dapatkan bahwa 2 akar 5 dikuadratkan ditambah dengan 2 kuadrat, atau sama dengan 2 akar 5 dikuadratkan itu akan sama dengan 20 plus 4, atau sama dengan 24. Ini nilai AD kuadratnya ya. Artinya apa? Kita bisa mendapatkan bahwa AD itu sama dengan akar 24 atau sama dengan 2 akar 6. Ini nilai AD-nya yang kita cari. Oke. Nah, ini kita baru menggunakan teorema garis bagi untuk yang pertama, nilai perbandingannya. Lalu kita coba akan melihat bagaimana ketika kita menggunakan teorema yang kedua gitu ya. Oke. Nah, ini saya hapus juga. Saya akan mulai dari nilai x yang sudah kita temukan di sini. Ingat bahwa karena ada garis bagi, maka kita bisa menemukan bahwa AD kuadrat itu sama dengan AB dikalikan dengan AC dikurangi dengan BD dikali dengan CD. Oke. Nah, AB itu sama dengan 2x, padahal x-nya itu sama dengan akar 5, maka kita bisa mengatakan 2 akar 5. AC-nya itu 3x, x-nya adalah akar 5, maka ini dapat kita tuliskan 3 akar 5. BD-nya itu 2, ini 3. Maka kita dapatkan ini sama dengan 30 dikurangi dengan 6, maka dia akan sama dengan 24 ya. Oke, maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa AD itu sama dengan akar dari 24, atau dia akan sama dengan 2 akar 6. Nah, kita bisa melihat bahwa dua-duanya bisa kita pakai menghasilkan nilai AD yang sama. Nah, saya juga dalam hal ini berpesan, semakin banyak kita mengetahui suatu teori, maka pilihan kita untuk menuju kepada jawaban yang benar itu semakin banyak ya. Nanti yang akan membedakan adalah siapa yang lebih cepat, atau ketika kita menggunakan teorema mana, teorema apa, maka kecepatannya itu bagus yang mana, begitu ya. Oke.
Terima kasih, kita coba akan ketemu, kita coba akan bahas pada soal yang lainnya di lain kesempatan. Terima kasih.